tepat di 8.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, Kusuat yang juga senantiasa mendampingi panjenengan, para pengurus majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid yang hari ini kepala suku kita di Madinah ya. Alhamdulillah. Tadi saya juga sempat nitip doa pada beliau untuk kita semua, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan keberkahan kagem panjenengan kula sami serta dimudahkan untuk ziarah Makkah Madinah insyaallah. Kalau bisa bareng-bareng kita ngaji di sana, masya Allah. Ngajinya ngaji sirah langsung di tempat sirahnya insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi wa qalu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kiranya panjenengan kula sami terakui sebagai umat beliau, terahmati Allah dengan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahasan kita di Kamis ketiga bulan kemarin, hari ini kita akan melanjutkan di maudhu' sirah nabawiyah, lebih khusus lagi babnya berkaitan dengan kelahiran dan pemberian nama Rasulullah SAW. Terakhir kita sampai di sini, Bu nih. Laras ya? Masih ingat ini wajah siapa, Bu? Abroha al-Asra. Saya bilang Abroha ke sini, jenengan lihat saya agak tersinggung Abroha itu ya. Abrohanya sini ya. Para bunda yang dirahmati Allah, saya awali permohonan maaf ya. Mungkin saya nggak sampai setengah 10 bunda, setengah 10 kurang dikit. Ini bawa tim karena memang nanti jam 10 kurang sudah harus ada di Lotus Garden ya, untuk mendampingi jamaah mahasiswa. Para bunda yang dirahmati Allah, sakit mirsanya Bu? Enggak ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas bagaimana asbabun nuzul dari surah apa Bu? Al-Fil. Surah Al-Fil, surah yang menceritakan tentang pasukan bergajahnya Abroha yang dia niatkan untuk menghancurkan Baitullah. Disebut Baitullah berarti rumahnya Allah, bukan berarti Allah bersemayam di sana, tetapi menjadi simbol titik di mana 1,7 miliar kaum muslimin kalau sholat sujud rukuknya menghadap ke kiblat yang titiknya adalah Baitullah. Maka panjenengan bisa bayangkan kalau saat ini misal atau beberapa waktu lagi Bunda Untari sudah sampai di Makkah melaksanakan ibadah tawaf. Ketika tawaf, beliau berada di sebuah titik yang 1,7 miliar manusia mengirimkan energi positifnya ke sana. Maka titik di mana orang tawaf itu pasti energi positifnya besar. Sehingga sayang ketika orang melaksanakan tawaf nggak ingat Allah. Sehingga sangat sayang ketika orang tawaf tidak berkhusuk ria dengan doa dan munajatnya kepada Allah,
tapi disibukkan lihat kiri kanan bersebab kuota vitamin tiang-tiang cakep. Begitu kata seorang jamaah. Ustadz, masya Allah, saya itu loh Ustadz di sini kok merasa paling jelek ya. Ustadz, masya Allah, alhamdulillah di sini saya ketemu banyak vitamin. Ya Allah, saya itu kaget bu, awalnya vitamin apa toh bu? Lah orang-orang kayak masya Allah cakep-cakepnya. Saya bilang bu, lebih cakep suami jenengan, jangan khawatir. Tapi nanti tunggu di surga. Itu suaminya pasti akan jauh lebih cakep. Sekarang sabar dulu gitu ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ini jamaahnya jadi berbeda posisi duduknya. Biasanya tersebar kemana-mana bun ya. Sekarang seperti ini. Ya mungkin karena fokus di sini. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang ketika Rasulullah SAW sudah lahir. Rasul sempat ditanya pada saat beliau berada di Madinah oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang dirimu. Maka beliau SAW bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, aku adalah buah doa dari ayahku Ibrahim, dan kabar gembira Isa saudaraku, dan ibuku bermimpi ketika beliau mengandungku, seakan-akan keluar cahaya dari rahimnya menyinari istana di Busra di negeri Syam. Jadi ibunda Rasulullah SAW sinten bu? Itu kata Gus Fuad, Aminah, Sayyidatina Aminah. Kita biasa menyebut Siti Aminah. Sayyidatina Aminah ketika mengandung Rasulullah SAW, beliau bermimpi ada cahaya yang keluar dari rahimnya sampai ke istana di Busra di Syam. Syam itu sekarang meliputi wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordan. Jadi beliau bermimpi cahayanya nyampe sana. Dan maha benar Allah ketika Rasulullah SAW akan wafat di detik-detik terakhir 12 Rabiul Awal di waktu duha tahun ke-11 Hijriah. Itu Rasul sedang memerintahkan pengiriman pasukan menuju Syam yang dipimpin oleh cucu angkat beliau yang bernama Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Berarti mimpi ibunda Rasulullah Siti Aminah, Sayyidatina Aminah benar-benar menjadi kenyataan bahwa kekuasaan anaknya sampai jelang wafatnya sudah sampai ke Syam. Sebagaimana mimpi beliau cahaya keluar dari rahimnya nyampai ke Syam. Mungkin panjenengan suatu saat bagi ibu-ibu muda yang hamil lagi mimpi keluar cahaya dari rumah panjenengan ke alun-alun. Jangan bu, itu berarti anak idolanan, anak yang suka ngeluyur itu ya. Tapi ke masjid Aulia Stono Gedong arah cahayanya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah 129, ini bagi para bunda yang kadang merasa kok dongoku ora dikabul-kabul nih. Kita lihat ya kalimat Rasulullah SAW tadi ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, panjenengan kabaraken diri panjenengan kepada kami. Maka Rasul mengatakan, sungguh aku adalah doa atau buah doa dari ayahku Ibrahim. Ibrahim itu hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Rasul, 2000 tahun lebih, mungkin 2400 atau 2500 sebelum Rasulullah SAW. Dan doa Ibrahim ketika meninggalkan sang anak Ismail dan istrinya, sinten bu? Yang ditinggal di Mekah? Hajar. Jangan bilang Hajar sambil lihat saya, mantep Hajar itu ya. Sayyidatina Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim bersama sang putra Ismail, Nabi Ibrahim berdoa sebada beliau sudah jauh dari anak dan istrinya, menatap wajah anak dan istrinya yang sudah setitik, karena kalau masih dekat pasti nggak tega. Maka beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ya Rob kami utuslah di tengah-tengah mereka nanti anak dan istriku, saya tinggal biwadin ghairi dzar'in, di tempat yang tanpa tanaman, tanpa oase, padang gersang ya Allah, nggak ada supermarket, nggak ada lijo. Saya tinggal di sana anak dan istri saya ya Allah, maka tolong ya Allah panjenengan paringi suatu saat utusan panjenengan di sana. 2400 tahun kemudian lahirlah seorang hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Berarti doa Nabi Ibrahim baru diijabah berapa tahun Bun? 2400. Jenengan kadang doa belum dijawab 3 hari wis ngamuk-ngamuk. Ya Allah perasaan tolong dino terus dungo 5 kali sehari setiap sholat fardu, sebadanya kali 3 hari 15 kali ya Allah. Masa belum jenengan kabulkan? Padahal doa Nabi Ibrahim itu Masya Allah dikabulkan sebada beliau wafat. Maka kadang ada doa orang tua yang diijabah Allah setelah orang tuanya meninggal. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh ya Allah, jangan anak yang salah ya Allah. Sampai kemudian wafat anaknya masih salah Bun, tapi 5, 6, 7 tahun sebada bapak ibunya wafat dia menjadi seorang yang alim, hingga kemudian orang tuanya terus mendapatkan kiriman pahala dari anaknya, bacaan Qur'annya, wiridnya, tahlilnya, zikirnya. Tapi setelah orang tua wafat. Jadi kadang ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pada saat kita berdoa atau pada saat kita bahkan masih hidup, tapi selepas kita menghadap Allah, baru di alam barzah ibunya atau bapaknya kemudian bilang sama Allah, ya Allah ini pahala dari mana kok ngrojoknya banyak. Malaikat mungkin kemudian bilang saking yoga jenengan, ya ora mungkin wah anakku duablek jadi koordinator preman. Alhamdulillah Pak, sak menika yoga panjenengan dados koordinator orang-orang yang soleh. Ini putra panjenengan sedang mimpin jadi mutawif jamaah haji majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid. Masya Allah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini catatan buat panjenengan dan saya bahwa kadang doa itu tak selalu diijabah dikabulkan oleh Allah sebagaimana harapan dan keinginan kita, tetapi Allah memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat. Baik, ini adalah jalur keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Maka dari Murrah ini nanti muncul anak yang lain saudaranya Kilab, namanya Yakiza, Ma'zum, Aid, Amr dan Fatimah. Siapa Fatimah ini? Fatimah ini adalah istri dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Dari Kilab ini kemudian lahir anak yang lain dari Qusay, dari Kilab ya, lahir anak namanya Qusay, satunya namanya Dari Zuhra kemudian muncul anak namanya Abdimanah, muncul anak namanya Wahab, dan dari Wahab ini kemudian muncul anak namanya Aminah. Siapa Aminah? Istrinya Abdullah. Jadi sebenarnya kalau diurut dari Mbah Buyut kakek Murrah ini, maka semuanya nyambung. Semuanya satu keluarga besar. Ngaten nggih. Baik, sekarang kita lihat proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu ada seorang laki-laki Yahudi yang berlari-lari menuju ke Jabal Qubais. Seorang Yahudi yang mengimani Taurat, dan sebagian kitab Taurat waktu itu masih asli sebagiannya dan sebagian sudah dirubah. Dan dia membaca di dalam kitab Tauratnya bahwa akan muncul seorang nabi rasul yang akan diutus oleh Allah dengan tanda-tanda langit begini, bumi begini. Dan hari itu dia melihat ke langit, ya Allah, aku melihat langit berwajah sangat indah, terang benderang, bintang gemintang muncul, sekian banyak meteor engkau
lepaskan ya Allah, aku mohon. Ini adalah tanda-tanda akan munculnya nabi baru, penutup nabi dan rasul. Aku mohon padamu ya Allah, dengan hak cahaya ini, cahayamu ini ya Allah, semoga dia mengasihi bangsaku. Semoga nabi terakhir ini mengasihi bangsaku, kata Samuel. Namanya Samuel, tapi nanti masuk Islam sehingga berganti Ismail. Sebagaimana Nabi Musa dulu mengasihi bangsaku, ya Allah, semoga kami mencintai utusanmu ini ya Allah. Dan ternyata bukan hanya Samuel yang melihat keajaiban langit, tetapi nun jauh di sana di Syam. Syam tadi mana bu negerinya sekarang? Yordan, Palestina, Suria, Libanon. Di Syam, di Kanisatul Azim, gereja paling agung paling besar, namanya Kanisatul Masih, gereja Al-Masih. Ada seorang pendeta yang bernama Buhaira. Siapa bu? Buhaira melihat ke langit, menatap ke langit, dan kemudian dia merasa hari itu langit tidak seperti biasanya, memancarkan cahaya terang benderang, meteor-meteor bersahut-sahutan. Maka beliau mengatakan, Buhaira, akan muncul di antara kalian setelah peristiwa ini putusan Allah. Sungguh aku melihat akan muncul seorang utusan yang agung, yang akan memurnikan ajaran kita semua. Nun jauh di sana, di sebuah kabilah namanya Bani Sa'ad bin Bakar, ada seorang wanita yang mengais-ngais kayu bakar. Wanita yang kemudian akan sangat lekat dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang bernama Halimah. Sinten bu? Halimah. Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah menikah berarti dari Bani Sa'ad bin Bakar. 96 km baradaya Mekah. Tempatnya sekarang Gewersang. Di tempat itulah Halimatus Sa'diyah tiba-tiba melihat langit bu, dan beliau merasa Allah mengkaitkan dia dengan langit ini. Ya Allah, betapa indahnya langit malam ini, dan apa yang kau akan pesankan atas diriku dan keluargaku. Nun jauh di sana seorang laki-laki yang menggembalakan dombanya, memulangkan dombanya, laki-laki yang kelak akan sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebada kematian kakeknya. Laki-laki inilah yang bernama Abu Thalib, paman Rasulullah. Hari itu juga beliau melihat langit. Masya Allah, langit sangat terang indah. Ada peristiwa besar apa yang kau berikan atas bumi ini? Inilah Makkah Al-Mukarramah, inilah Baitullah. Seorang laki-laki tua berusia lebih dari 80 tahun melihat langit yang sangat indah. Beliau merasa ini akan ada titipan Allah, titipan Tuhan bagi bumi. Beliau sedang mengambil kayu gaharu yang dijemur mulai beberapa hari yang lalu di atas Baitullah. Loh, Ka'bah kok gawe memean kayu? Kalau sekarang panjenengan melihat, sekarang misal bu nih ya, ada orang berdiri di atas Ka'bah, berdiri di atas Ka'bah, perasaan jenengan terus bunti? Bu? Tidak terima? Ya biasa-biasa saja lah bu. Jenengan kalau pas haji, pas tanggal 9 ketika jamaah berada di mana? Arafah. Kita wukuf itu ya. Itu kiswah Ka'bah sedang diganti. Jenengan lihat di YouTube aja. Penggantian kiswah Ka'bah. Yang ganti kiswahnya Ka'bah, kain selubung Ka'bah. Kinten-kinten nginjak-nginjak Ka'bah napa mboten? Nggih. Di atasnya Ka'bah. Jadi berada di atasnya, ya biasa saja jalan-jalan itu. Buka tali, bersihkan tali. Artinya yang mulia dari Ka'bah itu pemiliknya. Jangan sampai ada jamaah yang memuliakan Ka'bah lupa pemiliknya, itu bahaya. Menuhankan Ka'bah akhirnya. Merasa bahwa Baitullah itu ini adalah benda keramat, ini adalah, makanya Allah itu membuat Baitullah, Ka'bah itu sederhana sekali bu. Cuman susunan Ka'bah itu beberapa kali hancur.
Jangan dibayangkan tidak pernah. Panjenengan pernah ingat kisah waktu kita kecil SD, SMP, SMA, ada cerita, ada kisah dari guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, bahwa Hajar Aswad itu pernah jatuh. Gini apa? Mau naruh lagi itu royoan gitu kan. Kanjeng Nabi jadi hakimnya, itu namanya Yaumut Tahkim, hari penghakiman. Loh kok bisa jatuh? Iya, karena Ka'bah waktu itu hancur, Bu, terserang banjir Nanti kita lihat beberapa foto ketika Ka'bah terserang banjir. Ya, tahun 1800 sekian, kamera-kamera awal itu mungkin. Jadi ketika terserang banjir rusak. Ketika rusak dibangun lagi. Sehingga batu-batuan Ka'bah sebagian besar hari ini itu bukan batu-batuan Ka'bah di masa Nabi Ibrahim, boten. Sudah beberapa kali mengalami penggantian. Maka sejatinya yang dikultuskan tetap harusnya pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Ngaten nggih? Kadang saya melihat jamaah sampai pegang kain Ka'bah diusap-usap wajah, baju. Terus Allahnya di mana? Jangan. Sampai anaknya sakit di Sulawesi digunting nih kiswah. Pernah baca Bu itu? Sampai diwawancarai. Digunting kiswah, Bu, karena menganggap kiswah itu sakti, padahal yang menyembuhkan siapa? Allahnya dilupakan, ini bahaya. Jadi waktu itu Abdul Muthalib ini kakek Rasul, Bu, kakek Rasulullah ini kebetulan kalau jemur kayu gaharu, yang harum itu kalau dibakar pas Jumatan itu di atas Baitullah, dan itu normal-normal saja dalam tanda petik ya. Normal-normal saja kita memuja pemilik Ka'bahnya itu ya, sehingga ketika beliau naruh ini waktu itu ya dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang jemur memean ya jangan lah, Bu, ya. Ya paling tidak adab ya, kesantunan, kesopanan. Baik, ini Abdul Muthalib ya, dia mengambil kayu-kayu gaharunya yang dijemur di sini. Ini Baitullah nih. Dia melihat ke langit, ya Allah, ini langit memberikan pesan apa panjenengan buat bumi ya Allah. Dan dulu kiswah Ka'bah begini, Bunda Ayah, morat marit begini. Ada kain bagus dari kabilah Bani Abdusam taruh, dari Bani Taim taruh, dari Bani Hashim taruh. Setiap kabilah naruh kiswahnya masing-masing. Sampai nanti di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah cuman dikasih satu kiswah saja warna hitam. Seperti sekarang ini. Kalau dulu mboten, setiap kabilah besar boleh menaruh kiswahnya, kain penutup Ka'bah. Lah ini Abdul Muthalib kakek Rasul. Konon kabarnya saya membaca skenario film ini, sang sutradara pembuat film ini mencoba untuk memilih tokoh-tokoh yang di dalam kitab-kitab sirah wajahnya diduga paling mirip. Dia cari orang dengan wajah seperti gambaran siro paman Nabi begini, kakek Nabi, ketemu wajah ini, artinya kira-kira seperti inilah wajah kakek Rasul, kira-kira gitu ya, menurut sang sutradara. Jadi beliau juga takjub, kakek Rasulullah, ketika melihat langit, ya Allah, ini ada pertanda apa ya Allah? Sampai kemudian beliau gupuh turun ke bawah, lari, ini ingin mengabarkan kepada anak-anaknya dan menantunya. Siapa menantunya, Bu? Yang paling disayang, Aminah, yang hari itu sedang hamil tua. Maka ketika kemudian Abdul Muthalib ini turun, beliau lebih terkejut lagi, bersebab hari itulah ini dalamnya Ka'bah dulu kok patung ya, kathah patung berhala kuatah. Dan ketika Abdul Muthalib turun karena kaget, itu berhala-berhala semuanya bertumbangan di dalam Ka'bah tanpa sebab. Seakan-akan jadi simbol dan tanda bahwa bayi yang lahir inilah yang kelak akan menghilangkan seluruh berhala ini. Waktu itu Bunda, Ka'bah atau Baitullah dikelilingi 365 berhala, karena tiap hari ada berhala yang dimunculkan. Tanggal 1 ini berhala A, berhala B, sampai 360 sampai 1 tahun. Jadi Abdul Muthalib sempat kaget, berhala-berhala itu roboh. Dan ketika beliau keluar dari Baitullah,
Beliau terkejut karena air Zam-Zam melimpah ruah keluar dari sumurnya. Allahu Akbar. Dan ketika beliau melihat air Zam-Zam, permukaannya memantulkan cahaya dari sebuah tempat. Dicari dari mana sumber cahayanya ini, dan ternyata dari rumah menantunya. Insya Allah kalau kita bareng-bareng ke sana, Bu, saya tunjukkan tempat ini. Insya Allah kita ngaji di sana, Bu. Ini tempat lahirnya Rasulullah. Bu, ini rumah Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Insya Allah, Bu, kita bermohon pada Allah, dan Allah yang maha kaya, bukan kita. Allah yang maha memampukan. Maka inilah rumah Abdullah dan Aminah. Abdullah yang sudah meninggal sekian bulan sebelumnya. Abdul Muthalib terpana melihat rumah menantunya. Biasanya orang koyong ini, wong orang no Petromak. Seperti jalan ini tadi saya lihat banyak Petromak, masya Allah, luar biasa. Cuman nyambungnya listrik ya Pak. Masya Allah. Jadi ketika kemudian beliau mendekat, tiba-tiba beliau merasakan aura kewibawaan yang luar biasa dari rumah sang menantu. Nate napa mboten panjenengan memasuki rumah itu, auranya, aura rumahnya itu berwibawa gitu. Pernah jenengan Gus Fuad, ketika panjenengan melihat Ka'bah pertama itu yang kerasa napa Gus? Nangis. Nangis itu saking apanya, Bu? Haru. Derdek nggak, Bu, di sini, Bu? Melihat itu sebagai bangunan yang berwibawa nggak, Bu? Betapa tidak, karena setiap yang melihat itu kemudian berdoa, Allahumma zid hadzal bait tasrifan wa takriman wa ta'ziman, dan seterusnya, wa mahabah. Ya Allah, jadikan rumah ini rumah yang mulia, rumah yang tinggi, rumah yang luar biasa, rumah yang semua orang mencintai, rumah yang punya haibah, kewibawaan. Maka setiap kali kita melihat Ka'bah itu, ya Allah. Lah Abdul Muthalib hari itu ketika mau masuk rumah menantunya, biasanya nggih plang-plung mawon mlebet. Kayak kita kalau kemudian di rumah orang yang sangat dekat dengan kita, saudara, adik atau kakak, kadang melebet ngriyon langsung, "Mbak, aku tak njupuk uyah ya." "Aku nyuwun trasine ya," langsung mlebu. Ada, Bu, begitu, Bu. Tapi kan ada kemudian ketika kita mau masuk rumah itu rasanya berwibawa rumahnya. Maka tiba-tiba Abdul Muthalib yang biasanya masuk, biasa hari itu tiba-tiba beliau merasa, kok saya tidak layak masuk rumah ini kecuali dengan melepas terompah saya. Maka hari itu, Senin 12 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah dihancurkan oleh Tayron Ababil, Abdul Muthalib memasuki rumah Aminah dengan melepaskan terompah yang dipakainya. Allahu Akbar. Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Lahir sebaik-baik manusia, semulia-mulia hamba, setinggi-tinggi derajat hamba Allah. Dilihat ada 3 wanita yang mendampingi Muhammad kecil. Ibundanya Aminah yang memakai kerudung putih, Ummu Aiman yang mendampingi ibunya, dan Suwaibah budak dari Abu Lahab yang kelak akan jadi ibu susuan pertama Rasul sebelum Halimatus Sa'diyah. Aminah, Ummu Aiman, Suwaibah. 3 wanita yang pertama kali melihat wajah Muhammad kecil. Allahu Akbar. Betapa beruntungnya beliau-beliau. Bayi yang bercahaya, bayi yang menjadikan bumi berasa indah, bayi yang kelak akan mencahayai bumi dengan rahmat Allah melaluinya, bayi yang kehadirannya Allah menyebutkan wa ma arsalnaka rahmatan, dan dengan Allah mengutusnya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu apakah hanya orang-orang Islam kemauan, Mbak Bunda? Boten.
Maka laki-laki ini, bayi ini kelak tumbuh dewasa menjadi nabi rasul, maka tanam tanaman terahmati bun, maka binatang-binatang terahmati bun. Kalau sebelum itu binatang-binatang itu disembelih dengan cara-cara yang tidak pri kehewanan, ketika Muhammad jadi nabi maka beliau mengatakan, dan sembelihlah hewan dengan menajamkan pisaunya, dan sembelihlah hewan dengan menutup matanya, dan sembelihlah hewan dengan tidak menunjukkan pada hewan lain yang masih hidup. Artinya dengan hadirnya Rasul maka seluruh alam terahmati. Muhammad bin Abdullah. Dan ini wajah-wajah yang dinukilkan dari hadis menurut sutradaranya, dicari yang paling mirip. Sayyidatina Aminah binti Wahab, Ummu Aiman. Rasul mengatakan, menyebut Ummu Aiman ini dengan ummi ba'da ummi, dia adalah ibuku setelah ibuku. Jadi nanti ketika ibunda kita Aminah wafat, ibunda Rasul Aminah wafat, maka Rasul memanggil Ummu Aiman ini dengan hiya ummi ba'da ummi, dia adalah ibuku setelah ibuku. Dan Ummu Aiman wanita yang mulia ini nanti akan dinikahkan dengan anak angkat Rasul. Coba bayangkan Bu, Rasul nanti punya anak angkat, nikah dengan Ummu Aiman. Jenengan bisa bayangkan jarak usianya. Tapi dari situlah lahir seorang anak yang sangat dicintai Rasul, namanya Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Jadi beliaunya akan menikah dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Rasul nantinya. Sedangkan Suwaibah, siapa Suwaibah tadi Bun? Pembantu Abu Lahab, dia adalah budak Abu Lahab. Ketika Abu Lahab tahu bahwa Rasulullah SAW lahir, Muhammad lahir, dan Abu Lahab pun sangat mencintai Abdullah. Abdullah itu adalah anak Abdul Muthalib yang sangat dan paling dicintai kakak-kakaknya. Dan di antara kakak Abdullah namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib. Dia sangat mencintai Abdullah adiknya, maka ketika adiknya sudah meninggal, sudah wafat, dia menyayangi adik iparnya, memperhatikan adik iparnya, mengkafalah adik iparnya, menjamin kehidupannya. Pada awalnya Abu Lahab itu baik. Maka ketika kemudian Aminah melahirkan anaknya dan air susunya tidak keluar, maka Abu Lahab memerintahkan budaknya, ayo susui ponaanku, Suwaibah, susui ponaanku. Ketika Suwaibah menyusui ponaan Abu Lahab yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka saking senangnya Abu Lahab, ya Suwaibah, anti har, engkau sekarang bebas. Padahal dulunya budak. Membebaskan budak itu berarti melepaskan uang ratusan juta kan begitu. Itu saking senengnya, bersebab kelahiran Rasul. Makanya nanti Abu Lahab itu saking sayangnya dengan Rasulullah, dia punya anak dua namanya Utbah dan Utaibah, akan dinikahkan dengan anaknya Rasul, namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jadi Kanjeng Nabi itu punya 4 anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. 2 anak Rasul yang namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahi anaknya Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah. Nun sewu panjenengan Bun, menawi besanan kalian piantun lintu, kira-kira kalau kita kemudian sampai besanan 2 kali dengan orang lain itu, berarti kita senang nggak dengan orang itu Bu? Senang. Jadi Abu Lahab dan Rasulullah itu saling mencintai, antara ponaan dengan paman, paman dengan. Tapi nanti kita lihat ketika Muhammad mendapat apa yang terjadi pada hati Abu Lahab. Jadi ini Suwaibah budaknya Abu Lahab diminta, susui ponaanku, susui ponaanku. Jika engkau menyusuinya dan cocok, dia merasa nyaman. Ketika Rasul digendong Suwaibah itu langsung diem Bu. Digendong umunya itu ibunya, beliau diem. Pada saat nangis yang gendong Suwaibah beliau diem. Berarti cocok memang ini. Disusui Suwaibah sampai beberapa hari, beberapa minggu. Dan Suwaibah ini juga menyusui adik dari Abu Lahab yang bernama Hamzah. Pernah dengar nama Hamzah paman Rasul Bu? Berarti Hamzah dan Rasulullah itu saudara sepupu? Bukan Bu, sesusuan maksudnya.
Kadang ngomong sepupu ya. Sesusuan, kalau saudara sesusuan boleh nggak anaknya dinikahkan? Tidak boleh. Makanya nanti Rasulullah suatu hari ditawari anaknya Hamzah, karena Hamzah meninggal, wafat, syahid. Maka Rasul mengatakan, aku tidak bisa menikah dengan anaknya Hamzah, karena Hamzah dan aku memiliki satu ibu susuan yang sama, namanya Suwaibah. Makanya nanti kita belajar rodoah, ilmu persusuan seperti apa dalam Islam, diatur sedemikian rupa, yang ternyata kita baru tahu ternyata hukum menyusui anak itu apa Bu? Tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Nah, nanti kita lihat dalam Quran ya, sunnah yang sangat didorong kita untuk melakukannya karena efek fisikisnya hebat sekali. Baik, ini Bun rumah Rasul dulu, lahirnya Rasul. Saya kalau keluar dari Marwah, jenengan kalau keluar dari Marwah setelah sa'i, jalan saja terus tuh pintu Marwah, 200 meter nggak sampai, 150 meter, ketemu sama Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Maktabah itu perpustakaan. Dijadikan perpustakaan. Kenapa dijadikan perpustakaan? Karena dulu orang pada tahu kalau ini rumah kelahiran Rasul, digunakan untuk hal-hal yang bersifat syirik. Diciumi temboknya, diusap-usap ke pipi, sapu tangan, sajadah, mukena, kudung, macam-macam. Dianggap ini punya kekuatan, bahaya. Maka oleh pemerintah KSA kemudian dipakai perpustakaan. Sekarang udah pakai, tetap orang-orang kemudian karena tahu ini tempat Rasul, maka ditulisi sekarang. Ini tempat kelahiran Rasulullah. Dalam bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menjatuhkan kita pada perbuatan syirik. Kita berkunjung di sana, kita belajar tentang sejarahnya, Masya Allah nikmatnya itu ya. Baiklah, setelah itu pemberian nama. Ini mungkin sampai sini nanti selesainya Bu. Pemberian apa? Nama. Ada seorang penyair dari United Kingdom, Britania Raya, namanya William Shakespeare. Pernah tahu Bu? Hebat jenengan ya, pernah tahu. Mungkin baca Bu ya, kenal tahunya baca. Baik, dia mengatakan bahwa apa arti sebuah nama? Kira-kira cocok gak kalau untuk seorang muslim Bu? Ya, apa arti sebuah nama? Bagi seorang muslim nama niku penting tau mboten? Penting. Saking pentingnya sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh, tasammu bismi wala taktanu bikunyani. Oh mohon maaf, ini yang pemilihan nama, mohon maaf ya ini. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama abaikum, bapak-bapak kalian. Fa'ahsinu, maka perbaguslah, perbaiki, buat ihsan, buat hasan asma'akum, nama-nama kalian. Berarti nama dalam Islam penting nggak mboten? Penting. Karena nanti di akhirat panjenengan kula sami dipanggil berdasarkan nama dan nama bapak kita. Gus Fuad bin ya Pak, Muhammad Hatta bin Masduki Aziz, dan seterusnya. Semuanya dipanggil berdasarkan namanya dan nama abahnya. Maka berbaguslah nama, sehingga ada standar, ada aturan gitu ya. Nanti aturannya kita bicarakan mungkin pada pertemuan berikutnya. Tapi kita lihat peristiwanya dulu, penamaan Rasulullah. Sinten menika Bu? Berhala. Karena memang Ka'bah hari itu diputari, dikelilingi berhala. Oleh MC-nya diumumkan, ada MC-nya Bu. Jadi kalau dulu orang melahirkan menikah dari berbagai kabilah, ngaten nggih, kalau pengen nama anaknya itu dikenal, moncer, maka pemberian namanya harus di depan Ka'bah. Dan itu yang bisa melakukan seperti itu hanya keluarga-keluarga besar, keluarga-keluarga terhormat. Setelah Bani Abdussam, Bani Adi, Bani Taim, setelah itu disebutkan oleh MC-nya. Sekarang giliran Bani Hashim.
Karena Bani Hasyim juga baru melahirkan anak dari Bani Hasyim ya. Namanya sinten Bu? Muhammad belum dikasih nama ini. Maksudnya yang melahirkan Aminah itu kan. Sekarang giliran dari Bani Hasyim. Maka ibunda kita Aminah binti Wahab menyerahkan sang putra kepada sang kakek untuk diberi nama. Sekarang cucunya Abdul Muthalib. Nah ini Gus Fuad Bu, Gus Fuad. Nah di sini beliau ngambil gambar waktu itu. Nah ini ibunda Rasulullah. Ini bibi Rasulullah Fatimah, istri Abu Thalib. Kurang lebih beginilah wajah-wajah beliau hari itu. Pada hari itu semua orang memberi nama anaknya dengan nama-nama sukunya. Namanya apa? Namanya Muhammad Mojoroto. Nama-nama suku, nama-nama klan, kabilah, tempat. Dan hari itu banyak orang memberi nama dengan nama-nama tauhid yang mereka sembah. Abdul Manat, Abdul Lata, Abdul Uzza, seperti Abu Lahab itu, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi hamba-hamba dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Bahkan ada orang tua yang karena pengen anaknya itu terkesan angker, terkesan kuat, terkesan tangguh, maka diberi nama hewan-hewan buas. Asad itu singo. Hamzah itu singa yang mengeluarkan kukunya. Haidaroh singo. Padang diberi nama begitu, Haidar. Harb ya. Abu Sufyan bin Harb. Harb itu perang. Abu Sufyan anaknya perang gitu. Ada lagi nama macam-macam. Abu Kalb bapaknya anjing. Padahal orang itu. Iya bener. Jadi kan kalau mohon maaf yang bapak mungkin ya, yang melihat ini kan siaran langsung ya Gus Fuad, yang pernah lihat sepak bola, pemain Manchester City itu ada yang namanya drinking water. Saya tuh kaget, masuk nama beneran. Saya lihat lagi di susunan oh iya ternyata drinking water, sedang minum air gitu. Mungkin panjenengan pengen anaknya viral, ya, kasih nama apa? Tiang masjid gitu. Sebelahnya pengen ganti, jangan tiang Jawi gitu. Pada hari itu semua memberi nama, bahkan ada yang nama-nama binatang tadi. Tapi ini bukan sunnah loh bunda, ada kaitannya. Mentang-mentang dulu orang Arab, oh maka anak saya Ustaz, insya Allah saya beri nama apa? Marmut. Jangan Bu, panda mungil. Kita lihat ya pemberian namanya Rasulullah. Maka beliau menuju Hajar Aswad untuk bertabaruk, karena kita boleh bertabaruk atas apa-apa yang Rasul melakukannya. Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad Bu? Iya. Berarti kita juga melakukannya meskipun tidak wajib. Bertabaruk atas apa yang pernah dilakukan Rasul, ya kita cium kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup istilah mengangkat, setelah itu ya mboten usah ngaten Bu. Nggak usah Bu. Nanti kalau batunya balas berat Bu, berat itu berat. Pun ngeten mawon itu kan. Maka Abdul Muthalib menuju Hajar Aswad untuk bertabaruk. Beliau mencium Hajar Aswad sebagaimana Ibrahim melakukannya, Ismail melakukannya, Musa melakukannya, Harun melakukannya. Dan kemudian beliau tiba-tiba Bu melihat di samping kanannya, nah ini gantungan besi Ka'bah tiba-tiba dihantam angin dan kemudian memukul-mukul pintunya. Seakan-akan ada isyarah, beri nama di dalam Ka'bah, putumu itu, cucumu itu, kasih nama dalam Ka'bah. Maka Abdul Muthalib langsung memasuki Baitullah.
ini Ka'bah zaman dulu, Bunda yang dirahmati Allah. Dan beliau memasuki Baitullah, dan setelah itu berdiam diri memohon petunjuk kepada Rabb semesta alam. Apakah waktu itu orang-orang Arab kuno itu yakin bahwa Allah ada? Yakin. Makanya mereka tidak disebut kafir tapi musyrik. Musyrik itu menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, mensekutukan Allah, begitu kan. Maka kemudian Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, memohon kepada sang pemilik Ka'bah, ilhamkan atasku memberi nama cucuku, sampai kemudian beliau merasakan telah mendapatkannya dan kemudian keluar. Saya melihat ini kok seperti cap orang tua itu. Beliau keluar dari Baitullah, dari Ka'bah, dan merasakan sudah mendapat ilham dari Rabb semesta alam. Maka beliau akan memberikan nama cucunya dengan nama terbaik, nama yang hari itu belum dikenal manusia karena mereka terpaku oleh nama suku, kabilah, berhala, nama binatang. Maka inilah 19 Rabiul Awal, berarti 7 hari setelah kelahiran. Maka nanti menjadi sunnah. Ketika Rasulullah diangkat, sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka sunnah memberi nama anak dan mengakikahinya di Yaumas Sabi, di hari ke-7. Wa yudlaq wa yusamma, dan memotong rambutnya, wa yusamma, dan memberi nama. Maka beliau berjalan menuju ke Maqam Ibrahim, tempat bekas kaki Nabi Ibrahim, batu di mana Nabi Ibrahim menjejakkan kakinya ketika memasang batu-batu bata yang diberikan oleh anaknya Ismail. Beliau naik batu ini yang dulu biidznillah, atas izin Allah, bisa bergerak. Nabi Ibrahim berdiri begini, batunya bergerak, set, beliau naruh. Bergerak lagi, set, beliau naruh. Makanya yang nampak bekas telapak, karena beliau menjejakkannya di situ. Kok sekarang saya dan panjenengan naik ini, ya nggak mau bergerak, Bu. Wong kita bukan Ibrahim, kita bukan Khalilullah, kekasih Allah. Baik para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika Abdul Muthalib sudah menetapkannya, beliau mendekati Maqam Ibrahim, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian mengangkat sang cucu sambil menyebutkan namanya. Muhammad, yang terpuji di bumi dan yang terpuji di langit. Orang-orang langsung bisik-bisik, iki jeneng apa? Kenapa bukan Abdul Uzza? Kenapa bukan Abdul Manat? Kenapa bukan termasuk sang paman waktu itu Abu Lahab? Abu Lahab bingung, ini nama apa? Ini bukan nama Tuhan kita, bukan nama kabilah kita, bukan nama perang. Tidak ada di antara berhala-berhala kita dengan nama itu. Ini nama apa? Maka kemudian sang paman membela nama ponakannya Abu Thalib yang kelak menjadi ayah pengasuh Rasulullah SAW. Beliau menenangkan seluruh manusia, hentikan pertikaian ini. Sungguh beliau telah memberi nama dan tidak akan merubahnya. Namanya adalah Muhammad, yang terpuji di langit dan dipuji di bumi. 19 Rabiul Awal, tahun gajah. Nama Muhammad pertama kali dikumandangkan di atas bumi Allah. Maka hari itu manusia mendengar nama terbaik dalam sejarah kehidupan manusia, nama yang bersebab atasnya Allah menciptakan langit dan bumi, nama yang paling dicinta oleh Allah dan seluruh makhluknya. Maka mereka merayakannya. Maka selepasnya mereka menikmati daging suguhan akikah dari domba-domba yang disembelih oleh Abdul Muthalib. Bunda yang dirahmati Allah, inilah awal penamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari keberapa kalau mau?
ke-7. Berarti tanggal 19 Rabiul Awal. Nama itu pertama kali muncul di atas bumi Allah. Hingga hari ini yang kita mencintainya, kita mengucapkan nama itu dengan penuh ketakliman dan seterusnya. Bunda yang dirahmati Allah, hari ini mohon maaf cukup di sini Bu ya. Jenengan udah kadung ngenteni harus mari toh ya. Insyaallah kita lanjutkan bulan berikutnya. Kadung siap keren. Mohon maaf Bunda ya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, betapa sejarah kehidupan Rasul itu menakjubkan. Menakjubkan. Lahirnya ditandai dengan peristiwa-peristiwa luar biasa. Langit yang gegap gempita, bintang gemintang terang benderang, istana-istana di Persia dan Kisra kemudian hancur atapnya. Hari yang sangat bersejarah. Dan kita akan melihat nanti sebagda Rasul mendapatkan nama, beliau akan dititipkan kepada siapa dalam proses penyusuannya dan seperti apa cara Allah memilihkannya. Sangat ajaib, sangat luar biasa. Semoga jika Allah mengizinkan kita umrah bersama, kita bisa mengunjungi Bani Sa'ad bin Bakar Bu, tempat Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita akan tutup bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, sahil umurana ya Rabb wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati kami dalam persaudaraan, kebaikan, keberkahan. Turunkan Rahman Rahim atas kami seluruhnya, perlindunganmu. Mudahkan atas kami dengan izinmu ya Rabb untuk bisa mengaji bersama sirah Nabi Nabawiyah di tanah Nabimu, di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengukir fragmen kehidupan beliau bersama orang-orang terbaik di Makkah dan Madinah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami seluruhnya orang tua terbaik buat anak-anak kami. Orang tua yang Kau berikan kelapangan hati, kesabaran, keluasan fikir untuk bisa mendampingi putra-putri kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Dan jadikanlah ya Rabb anzil alaina sakinah mawaddah wa rahmah wa barakah. Keluarga kami keluarga yang sakinah, yang tenang, yang tentram, yang lapang. Mawaddah wa rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang dan cintamu. Allahumma ya Allah, dan jadikanlah putra-putri kami salih salihah, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami dan penentram hati kami. Allahumma ya Allah, atas bacaan Al-Quran seluruh jamaah Majelis Ta'lim Istiqamah Qalbun Wahid hari ini, jadikanlah ya Rabb setiap hurufnya kelak akan mensyafaati pembacanya. Setiap hurufnya akan menjadi pembela di persidangan panjenengan kelak di Yaumul Mizan. Dan jadikanlah ya Rabb Al-Quran yang kami baca sebagai imam yang menuntun jalan kami atas izinmu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, mugi berkah manfaat fid dunya hatal akhirah. Mohon maaf jika ada salah khilaf dalam pemaparan penyampaian. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.